Halo semuanya, kembali lagi di MMP Project. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai cara bikin PCB ya. Jadi kalau kalian punya project yang udah mendekati final atau mungkin karena kabelnya kebanyakan, kalian bisa coba pakai PCB ya. Kenapa? Karena PCB ini tentu saja bikin project kalian itu jadi kelihatan profesional. Jadi ini wajib banget kalau kita punya project yang berhubungan dengan elektronik ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa pakai aplikasi bebas ya, mau Eagle, mau KiCad gitu. Tapi menurut saya untuk aplikasi-aplikasi yang lain itu kelihatannya untuk ngambil desain punya orang lain. Misalnya kalau mau chip gitu udah ada ukurannya gitu kan, itu agak susah ya. Jadi untuk yang KiCad atau yang lain itu seperti kayak harus membuat semuanya dari awal. Nah, Easy EDA ini membuat kita kalau mau ngambil desain dari orang lain itu lumayan mudah ya. Tapi sebelum kita lanjut nih, ini ada satu minus yang menurut saya sangat menyusahkan di Easy EDA itu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa panjang dan lebarnya ini gila banget. Kenapa? Ini sebenarnya kalau kita ekspor itu balik jadi normal lagi, tapi kalau di sini kita lihat ukurannya masa 2 meter kali 3 meter kan nggak mungkin juga ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian ekspor sini ke JLC PCB ya jadinya normal. Ini misal tadi kan 2 kali 3 meter, ini ternyata yang aslinya itu cuma 8 cm kali 5 cm gitu. Tapi nggak apa-apa, itu mungkin karena saya desainnya lewat online ya. Jadi di tutorial ini kita akan coba aplikasinya apakah akan ada bug serupa. Oke, kita mulai aja tutorialnya. Yang pertama harus kita lakukan tentu saja kita harus register ya. Di sini registernya bisa pakai Google. Jadi kalau kalian pengen pakai Google, silahkan registrasi pakai Google. Kalau misal kalian sudah punya, lanjut ke login ya. Di atas ini juga ada tadi. Nah, terus kita masukin login kita. Sebentar, saya login. Oke, kalau sudah login sebenarnya kalian bisa langsung pilih desain online, pilih yang standard edition. Jangan yang pro ya. Yang pro ini bukan buat kita yang masih pemula, yang standard edition ini yang kita mau. Oke. Nah, ini kan versi online tadi. Nah, versi onlinenya kan ada bug yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Kita sekarang coba yang versi aplikasinya ya. Jadi kalian klik yang download. Nah, kemudian kalian pilih yang standard edition ya, jangan yang pro. Soalnya kemarin saya pilih yang pro itu entah kenapa itu sangat susah pokoknya intinya. Nah, jadi kita pilih yang Windows saja atau OS kalian terserah. Kemudian install saja seperti biasa. Kalau sudah, kita skip aja dan kita login seperti biasa. Oke, kalau sudah login, kita fokus ke bagian project, kemudian di all project ya. Di sini nanti akan ada project-project yang sudah pernah kalian kerjakan ya. Misal kalian baru login itu pasti ininya masih kosong, tenang aja, gak apa-apa, kita nanti mulai dari awal. Nah, yang saya suka adalah di sini tuh sinkronnya secara online ya. Maksudnya sinkron secara online gimana? Kalau kita cek di yang versi browser, ini versi browser ya, bisa dilihat ini langsung sinkron semuanya ya. Misal mau pindah ke komputer lain atau gimana gitu, oke? Oke, kita langsung praktek aja. Yang pertama kita klik new project, kita pilih namain project yang bebas, misal project 1 lah gitu. Dan kita save saja. Nah, yang pertama kita akan membuat namanya itu skematiknya ya. Nah, secara garis besar, kalau kita mau bikin PCB itu langkah-langkahnya seperti ini ya. Jadi yang pertama kita di skematik ini ada dua yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama simbol. Simbol itu misalnya kalau dioda itu kan logonya seperti ini. Nah, ini tuh simbolnya yang akan kita gambar di skematik ini. Kemudian yang kedua adalah footprint. Footprint itu letak kaki komponennya itu seperti apa. Jadi kalau dioda mungkin cuma perlu 2 solderan seperti ini aja ya. Nah, itu namanya footprint ya. Oke, kita coba mulai isi skematik kita ya. Jadi awalnya kita fokus ke tab yang di kiri ini, ada design manager. Nanti di sini ada komponen kalian semua. Kemudian common library ini bawaannya Easy EDA, dan yang pengen kita cari adalah di library. Oke. Jadi di library ini hampir semua komponen di dunia itu ada ya. Jadi misalnya kita cari true hole resistor, maksudnya yang resistor yang ada kakinya itu loh, kakinya itu enggak SMD ya. Nah, di sini kita pilih simbol dulu ya, soalnya kita mau ngisi skematik. Kalau footprint kan buat PCB itu. Nah, tapi karena kita pengen ngisi skematik, jadi kita pilih simbol dulu ya. Nah, di sini ada yang lain, misal footprint itu yang di dunia asli bisa kita lihat kalau klik to preview. Nah, ini contohnya bisa kita lihat. Nah, kemudian splash symbol aku kurang paham, PCB modul kurang paham, 3D model itu ya kayak 3D modelnya ini kan kelihatan tuh ada 3D modelnya. Kalau misalnya nggak ada 3D model ya kita cari footprint yang nggak ada modelnya, itu seperti ini ya. Tapi di sini kita fokus sama simbol dulu. Kita bisa lihat di sini ada beberapa ya, ada LC
LCSC ini juga kalau nggak salah yang bikin PCB juga kayak JLC PCB. Kalau bisa kalian pilih yang dari LCSC atau JLC PCB, tapi karena mayoritas itu mereka nggak punya, jadi kita pilih yang user contributed aja. Ini hampir semua komponen itu ada di user contributed, tenang aja. Misal ini aja lah, misal ini. Oke, kita simbol, kemudian user contributed, kita place, coba kita place, boom. Udah ada satu nih, jadi kita udah punya satu. Kalau mau ngezoom pakai scroll wheel ya, kalau mau geser bisa pakai klik tengah. Sorry, ternyata klik kanan juga bisa buat geser ternyata, dan klik kiri itu buat ngeseleksi yang ada di dalam seleksinya ya. Kalau sudah seperti ini, kita pengen lihat bentuk PCB-nya seperti apa, kita bisa cek di convert schematic to PCB. Kita klik aja, kita coba aja dulu, no keep going. Oh, kita harus save dulu ya, jadi wajib di save dulu sebelum kita bisa lihat bentuk PCB-nya. Convert to PCB, no keep going. Nah, kalau udah play aja lah, bebas. Nah, kalau udah nanti kita akan ada di bagian kedua, yaitu PCB design. PCB design ini kita atur komponen kita sesuai dengan ukuran PCB yang kita pengen buat ya. Contohnya karena kita cuma punya resistor satu aja, jadi PCB-nya kecil ya, jadi nggak masalah. Kalau sudah kita pengen lihat bentuknya secara 3D, kan ini cuma 2 dimensi doang tuh. Nah, kalau kita pengen lihat bentuknya secara 3D, kita bisa klik 3D di atas ini, boom. Nah, bisa dilihat bahwa ini adalah PCB hasil kita ya. Kelihatan kurang gede ya, tapi nggak apa-apa, ini cuma buat nunjukin kita bahwa kalau kita pengen lihat bentuknya secara 3D, caranya kita bikin PCB dulu, convert schematic to PCB, habis itu geser, kemudian klik 3D. Nah, seperti itu caranya. Oke, kita balik dulu. Oke, yang pertama harus kalian punya adalah skematiknya yang sudah kalian gambar sendiri ya. Kalian bebas sih mau pakai Paint atau pakai buku gambar atau buku tulis, terserah ya. Berarti kalian sudah punya idenya itu kayak gimana. Oke, kalau sudah, kita coba masukkan komponennya satu persatu. Pertama kita ke library lagi, kemudian kita cari ESP32 ya. Nah, kita cari di simbol, tapi kalau kita cari yang di bagian tab JLC PCB, ini adanya yang versi WeRover ya. WeRover itu versi yang modul kecil itu. Nah, kalau kita pengen dev kitnya, kita juga harus spesifikkan tuh, misal do it ESP32 dev kit gitu. Nah, barulah nanti di user contributed bakal ada yang dev kitnya ya, misalnya yang ini. Nah, kalau kalian lihat ada dua gambar seperti ini, itu artinya dia itu sudah ada footprintnya ya. Jadi ini adalah simbol dan ini adalah footprint. Kalau misalnya tidak ada footprintnya, cuma simbol aja, nanti kalian harus ngasih footprint sendiri ya. Jadi pastikan kalau simbol yang kalian cari itu sudah ada footprintnya, supaya gampang dalam developing PCB-nya nanti. Oke, kalau sudah, kita apply saja seperti biasa. Kalau sudah, pencet ESC aja buat ngilangin sisanya ya, karena kita nggak mau nempelin lagi. Oke, berikutnya kita tambahkan LED. Kita ke library lagi, kita cari LED. Oke, kita cari. Nah, contohnya seperti ini ya, yang ada simbolnya tapi tidak ada footprintnya. Jadi kita nanti harus nambahin footprint sendiri. Ini jadi susah ya nanti. Jadi kita cari yang LED yang sudah ada footprintnya sekalian. Mungkin ada. Ya, mungkin ini bisa lah kita apply saja, terserah. Oke, berikutnya kita sudah punya semuanya nih di sini. Tapi gimana cara nyambungin kabelnya? Nah, nanti ada di sini ya, di wiring tools ini, shortcutnya W. Kita ke wiring tools, kita pengen yang pin 4 untuk LED-nya. Jadi kita sambungin ke 4, ke resistor. Kemudian kita lanjutin dari resistor ke LED. BTW, kalau kalian bingung kenapa saya misalnya mau mindahin ini kok malah bikin kabel terus kayak gini, kalian pencet ESC aja. Terus kalian pencet ini nih, yang select canvas atau shortcutnya itu home ya. Nah, nanti baru tuh bisa balik menjadi seleksi atau pindah posisi komponennya lagi. Tapi kelihatannya kelamaan kok semakin semrawut ya kabelnya. Mungkin ini pas masih sedikit seperti ini kalian bacanya gampang ya, tapi nanti misal kalian komponennya tambah banyak, misal ada kabel yang saling tindih-tindihan seperti ini, itu kan lama-kelamaan bacanya semakin susah juga kan. Nah, oleh karena itu di ECEDA ini ada beberapa tool supaya kalian itu lebih gampang baca skematiknya ya. Mungkin yang pertama saya contohkan dengan menghapus kabel yang terhubung ke SP-nya lah. Set canvas tool yang home tadi, kemudian kita hapus di jalurnya. Oke, kemudian saya geser sini, misalnya bagian yang sini itu hanya untuk bagian LED. Oke.
Jadi cara menghubungkannya gimana? Yang pertama ground ya, yang paling simple. Ground itu ada logonya di sini di bagian wiring tools. Nah, nanti kita akan ketemu logo seperti ini. Nah, misalnya di sini dan di sini dikasih ground. Nah, semua jalur yang kalian hubungkan dengan ground itu bakal jadi satu jalur semua ya. Maksudnya saling terkoneksi. Jadinya kalau kita hubungin seperti ini, jadi itu terhubung dengan ground, kemudian ini juga ke sini. Nah, ini nanti akan terhubung dengan ground semuanya. Jadi misal saya taruh di sini, walaupun di skematiknya itu terlihat nggak terhubung ya, jadi ini kayak wireless gitu ya, malah ya ini itu bakal tetap terhubung ya. Jadi kita W lagi. Nah, ini nanti akan terhubung dengan ground di skematiknya dan terlihat lebih rapi ya, karena kita tidak perlu nyambungin kabel dari misal ini lebih jauh di sana gitu, kita nggak perlu kabel yang panjang dan semrawut. Oke. Nah, tapi kalau kita punya ground yang berbeda gimana dong? Misalnya di buck converter tuh. Nah, input ground dan output ground itu dia itu sebenarnya punya berbeda tegangan ya, cuma kelihatannya aja sama ground. Nah, di sini kita itu bisa tambahkan ground-nya, ini kita edit namanya, misal jadi ground 2. Nah, ground 2 dan ground yang satu ini yang tanpa diubah itu sebenarnya beda ya. Jadinya di ECDA-nya akan menganggap kedua jalur ini beda, padahal logonya sama, tapi kalau namanya beda itu dianggap beda. Ini termasuk juga kebalikannya ya. Misalnya kita punya VCC di sini, kemudian kita punya 5 volt di sini. Nah, kalau kita ubah namanya VCC ini jadi plus 5 volt, asal dia itu tulisannya kembar, itu dia jadi sejalur ya, walaupun awalnya itu dia itu beda. Jadi misalnya kita taruh 5 volt di sini, kita bisa rotasi pakai pencet huruf R ya. Nah, jadi gini lebih gampang gitu nentuin posisinya. Nah, gini contohnya. Oke, jadi ini tadi kan yang buat power atau dayanya ya, tapi untuk yang data itu seperti apa ya? Nah, jadi di sini ada satu khusus yang seperti tanda panah, ini namanya netport ya. Kita bisa klik di sini. Nah, di sini nanti kita bisa namain apa misalnya LED 1 gitu. Nah, kita bisa copy yang ini, paste, kemudian rotasi di nomor 4 gitu misalnya. Nah, di sini kita bisa hubungkan portnya yang satu dengan LED 1 dan yang satunya seperti ini. Nah, ini seperti yang power tadi, kalau namanya itu sama, dia itu akan terhubung satu dengan yang lain ya. Jadi misalnya ini kita geser mau kemana, ke pojokan gitu, nggak masalah. Yang penting ininya namanya itu sama, berarti artinya dia itu terhubung ya. Oke, jadi skematik kita sudah selesai. Kita lanjut ke desain PCB-nya ya. Kita klik di atas ini yang convert schematic to PCB. Tapi kalau kita klik di sini, ini akan ada peringatan kalau ada bagian yang belum terhubung ya. Kita bisa cek net di sini. Nah, ini kan mayoritas hanya pin SP32 kita yang tidak perlu gitu kan. Jadi kita abaikan saja. Jadi kita bisa lanjut no keep going ya. Nah, nanti akan diberi kayak saran berapa ukuran dari PCB kita. Contohnya di sini 8 cm kali 5 cm. Kita bisa apply aja, tapi itu nggak harus penting. Nanti kita bisa ubah ukuran yang box ini, tapi ini untuk ngira-ngira ukuran yang optimal itu seberapa. Nah, di sini kurang lebih shortcutnya tuh sama seperti pas kita bikin skematik ya. Jadi kita bisa zoom in, zoom out, kemudian geser menggunakan home ya. Kalau geser atau diklik ini, set canvas sama aja home. Nah, kita bisa geser bebas sih mau seperti apa bentuk PCB kita. Misalnya kita simpel aja. Nah, kita bisa rotate juga. Misalnya ini kebalik, kita rotate supaya gampang nyambunginnya. Nah, untuk menyambungkan antar komponennya kita bisa menggunakan W juga ya, atau track ini W, shortcutnya W. Kita hubungkan seperti ini, hubungkan lagi. Dan kalau bisa kalian menghubungkannya itu nggak patah ya, itu seperti ini. Misalnya kalau cuma on off itu nggak masalah seperti ini, tapi misal frekuensi sinyal kalian itu semakin cepat, ini tuh memperburuk kualitas sinyalnya ya. Jadi kalau bisa 45 derajat seperti ini. Oke, kita pause sebentar, kita lihat dulu untuk bentuk 3D-nya seperti apa. Nah, seperti ini ya kurang lebih bentuk 3D-nya. Ini mungkin LED-nya agak kurang pas, tapi nggak masalah, ini cuma preview aja. Kalau kalian pengen misalnya yang 3D ini nggak kelihatan supaya bisa lihat PCB-nya, misal di bawah ini ada PCB tuh nggak kelihatan kalau ada model 3D-nya ya, kalian bisa invincible di layar 3D model ini.
Nah, seperti itu nanti kita bisa lebih jelas lihat PCB-nya seperti apa. Mungkin kalian yang perhatian di sini udah nyadar ya bahwa masih ada satu jalur yang belum terhubung, yaitu jalur ground dengan LED-nya ya. Nah, biasanya jalur ground itu kan mencukupi semua bagian PCB yang nggak digunakan ya. Jadinya ground-nya itu paling besar karena dia gitu digunakan untuk menyerap noise ya. Nah, caranya membuat ground layer untuk PCB kita di IC EDA adalah menggunakan fitur namanya copper area atau shortcutnya itu E ya. Nanti kita disuruh milih jalur mana yang dibikin areanya, kita pilih ground di sini, lalu kita bikin bentuk bisa sembarang sebenarnya, misalnya seperti ini gitu ya. Tapi kalau saya ini bikin sederhana aja, misalnya seperti begini. Nah, kalau sudah kita klik ESC ya, ESC, boom. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini. Nah, semua ground yang kita sambungkan di sini itu akan saling terhubung. Misalnya ini ground di LED dengan ground di ESP ini akan saling terhubung ya. Tapi pastikan kalau ini itu kalau bisa kalau kalian sudah sambungin semua komponen atau semua jalurnya. Karena misalnya kita nanti bikin jalur lagi, misalnya nih kita bikin jalur lagi, nanti akan terlihat seperti ini ya, nggak kelihatan kecuali kalau kalian klik lagi yang bagian groundnya ini, kalian reboot copper area, nah barulah dia kelihatan. Oleh karena itu, kalau bisa ini itu dibuat pas akhir-akhir, pas sudah siap semuanya. Oke, berikutnya kita harus masukkan peraturan dari pencetak PCB kita ya. Maksudnya gimana? Kalian boleh pakai terserah mau JLC PCB atau yang ngeprint lokal, itu nggak masalah ya. Yang penting kalian harus masukkan peraturan dari orangnya itu. Masukinnya di mana? Jadi kita ke bagian desain yang bagian atas itu, kemudian kita masuk ke desain row di sini ya. Nah, kita masukin aja tuh ketentuan dari yang ngeprint PCB-nya. Nah, ini yang menjadikan saya nggak senang versi web ya, karena itu biasanya hancur ukurannya itu. Misal ini malah jadi 30 gitu kalau yang di versi web. Nah, untungnya di sini sepertinya masih normal saja sesuai dengan ukuran aslinya. Jadi kita klik setting saja. Kalau sudah, ini nanti kita klik yang bagian DRC ini ya, cek DRC. Kita klik saja di sini. Nah, dia itu akan ngecek apakah yang sudah kita desain ini sesuai dengan peraturan yang kita masukkan di desain rule tadi ya. Misalnya di desain saya ini kelihatannya gara-gara yang bagian PCB areanya ini nggak sesuai ya, terlalu rapat ya. Jadi kita klik rebuild copper area. Nah, jadi jalurnya lebih besar, kelihatannya ini jalurnya juga terlalu kecil. Kita lebarkan jadi 0,3. Klik cek DRC lagi sekarang, dan bisa dilihat bahwa sekarang desain kita sudah memenuhi standar orang yang akan ngeprint PCB kita nanti. Berikutnya ini kan desain kita lebih kecil dari yang disarankan oleh IC EDA ya. Jadi kita bisa kurangi PCB kita yang outline-nya ini kan yang luar ini, kita bisa kurangi geser ini, jangan yang tengah ya. Kalau tengah nanti kalian bikin bentuk custom PCB, misal PCB-nya bentuknya jadi aneh kayak gini ya, bisa aja sih sebenarnya. Atau kalau pengen yang lebih simple, kalian hapus aja semua ini, kemudian kalian ke tools, kemudian set board online. Nah, ini dia akan kalkulasi ulang sarannya itu seberapa. Jadi ini lebih kecil ya kalau kita lihat di 3D. Nah, lebih rapi, lebih kecil gitu ya. Oke, misal kalian sudah puas dengan desain PCB kalian dan ingin ngeprint ke pembuat PCB-nya gimana? Nah, kita kembali ke PCB view-nya ya, kemudian kita klik yang G ini ya, PCB fabrication atau Gerber. Ini nanti dia akan generate Gerber file. Kita bisa cek DRC untuk memastikan nggak ada yang error lagi, dan kalau sudah komplit seperti ini sesuai dengan yang 3D tadi, kita generate Gerber ya, kita save filenya. Nah, sudah di download. Nah, file Gerber ini yang formatnya zip ini, itulah yang kalian kirim ke pembuat PCB-nya ya. Nanti pembuat PCB pasti udah paham. Nah, contohnya kalau dengan JLC PCB kalian bisa drag and drop langsung di websitenya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Pastikan bahwa ukurannya sesuai dengan ukuran yang kalian desain, dan ya silahkan kalian request ke mereka ya. Oke, jadi kalau kalian cuma pengen ngambil desain orang kemudian jatuhin di PCB, desain PCB sederhana single layer, itu aja cukup sebenarnya. Tapi kalau kalian pengen kustomisasi lebih lanjut, ya silahkan simak aja lanjutannya. Oke, jadi yang pertama kita pengen coba, ini kan kayak terlalu rame gitu ya. Misal saya pengen custom ini SP32-nya supaya lebih simple. Itu caranya gimana? Oke, jadi kita harus ke file, kemudian kita new, dan kita pilih footprint ya, karena footprint ini yang akan dimasukkan di desain PCB-nya
PCB-nya ya. Ini akan bikin kayak PCB kosong gitu. Kita copy aja ESP32 dari yang proyekan kita copy, kemudian kita paste ke new footprint kita. Kita save dulu supaya nggak lupa. Kita namain custom ESP32 misalnya, custom ESP32, di save saja seperti ini. Oke, kalau sudah, ini nanti kita bisa edit sesuai kita ya. Misal kita mau bikin jadi simple gitu, nah bisa delete aja. Oke, misalnya kalian ada sesuatu yang nggak bisa kalian klik atau kalian hapus ya, kalian coba dengan menghidupkan atau mematikan salah satu layer ini ya. Jadi di sini ada semua layer di PCB-nya. Misal di 3D-nya ini ada bagian 3D ya, tapi masalahnya yang bagian 3D itu nggak bisa kalian hapus sama sekali ya. Bisanya itu kalian edit di menu yang 3D model ini, kalian bisa klik dan ya adjustmentnya dari sini. Jadi misalnya kalian mau tinggikan jadi di 10, misalnya di sini itu bisanya lewat sini ya. Kalau saya misalnya pengen ngapus ya di remove aja, nggak masalah. Oke, kalau sudah saya pengen lanjutin ngapus. Oke, jadi saya mungkin coba ingin PCB-nya yang ESP32 cuma ini ya, cuma simple, cuma nomor sama pin-nya aja ya. Nah, kalau sudah kita save lagi. Nah, cara gunain PCB custom kita ini caranya gimana dong? Oke, cara makanya adalah kita kembali ke bagian skematik kita ya. Nah, kemudian kita klik simbolnya, kemudian kita klik yang bagian footprint ya. Footprint, nanti kalian pilih yang source footprint aja ya, jangan yang select footprint. Source footprint kalian cari yang sesuai dengan nama yang kalian save-nya tadi, apa footprintnya. Misal saya tadi save menggunakan custom ESP32, kita klik saja dan pastikan di sini bahwa pin di footprint itu sama dengan pin di simbol kalian ya. Misal EN di sini ya harus sama dengan EN yang di simbolnya gitu. Oke, saya kasih contoh terbalik ya. Misalnya saya pengen yang bagian 2 ini tuh VCC ya. Nah, jadinya ya dibalik aja 2 sama 1, ini dibalik seperti ini. Nah, jadinya baru ini sesuai dengan keinginan kita. Tapi untuk komponen yang kakinya banyak misalnya ini ya, jangan lakukan seperti itu ya. Lakukan aja misalnya kebalik, setiap pin itu kan ada nomornya. Nah, misal ini nomor 1 ya. Ya udah, kalau ini misalnya diubah jadi 30 ya edit di sini aja gitu. Jangan di yang pas gabungin dengan simbolnya tadi ya. Kemudian jangan klik yang convert schematic to PCB lagi ya, nanti ngulangin dari awal, tapi kalian klik sampingnya yaitu update PCB. Kita klik update PCB, no, keep going, kemudian kita apply changes aja, kemudian setting lagi. Nah, bisa dilihat sekarang PCB kita yang ESP32-nya ini jadi simple ya, nggak serumit yang tadi, dan bisa dilihat bahwa semua kabelnya, semua trace-nya atau jalurnya yang ada sebelumnya itu nggak keputus ya, nggak perlu diulang dari awal ya. Oke, kita lihat di bagian 3D. Nah, sekarang jadi jauh lebih simple. Oke, misalnya kita pengen ngedit lagi tapi nggak sengaja ketutup seperti ini, caranya gimana? Nah, kita bisa kembali lagi ke library ya, tapi jangan di simple, tapi di bagian footprint. Nah, nanti di bagian workspace itu nanti ada yang footprint punya kita semua ya. Oke, kalau tadi namanya custom ESP32 ini ya, kita edit lagi. Oke, misal kita mau nambahkan teks ini, itu kalau kita tambahkan seperti ini, dia itu nggak akan nambah di PCB sih, cuma dia itu akan dibuat sebagai jalur PCB-nya ya, bukan sebagai teks atau tulisan gitu ya. Nah, caranya yang benar itu gimana? Nah, bisa dilihat di sini ada top layer ya. Top layer itu bagian jalur PCB-nya. Nah, kita itu nggak pengen yang ini. Bisa dilihat ini malah bagian jalurnya. Kita hapus saja. Yang benar adalah di top seek layer. Nah, kalau dilihat, nah ini bagian yang ada angkanya atau huruf-hurufnya gitu. Nah, kita klik yang bagian pensil ini ke top seek layer supaya yang kita edit itu ya tulisan atau print biasa gitu. Nah, di sini barulah kita bisa tambahkan gambarnya atau fotonya gitu. Misal seperti ini, dan juga teksnya misal kita tambahkan misalnya seperti ini aja, kita save gitu. Nah, kalau sudah ya lakukan lagi seperti yang sebelumnya ya.
Nah, kalau sudah seperti itu, barulah kita dapat PCB finalnya seperti ini ya. Oke, tadi ada satu hal yang kelupaan saya bilang ya, bahwa kita nggak bisa asal nambah komponen, misalnya nambah pad di sini ya, tanpa kita tulis di schematic. Harus ditulis di schematic. Kalau nggak, ini nggak mau nyambung ya. Misal saya paksa sambungan ke sini, dia nggak mau. Oh, berikutnya yang terakhir adalah kita pengen bikin PCB 2 layer ya. Misalnya yang jalur terakhir ini saya pengen tulis di layer yang sebelahnya ya, yang belakang gitu ya. Caranya gimana? Nah, kita kembali lagi ke layer and object ini. Ini yang top layer ini adalah jalur yang atas ya. Nah, kita edit aja tuh jalur yang bawah. Jadi yang bottom layer ini kalau kita klik W atau track ini ya udah seperti tadi ya, seperti biasa. Nah, jadinya yang merah itu adalah jalur PCB yang atas dan yang biru adalah jalur PCB yang bawah. Kalau kita cek 3D di sini, maka di atas ini nggak kelihatan jalurnya ya, tapi jalurnya itu ada di baliknya seperti. Oke, jadi itu tadi cara bikin PCB di isi EDA. Kalau kalian ada pertanyaan, komen aja, nanti saya bantu sebisanya. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. See ya.